Kemudian saya akan live untuk YouTube supaya, bentar ya, saya minta waktu sebentar ya. Ya, ini sudah dapat, ini sudah dapat ya, sebentar ya. Saya, oke, oke. Ya, silakan Pak Denny. Saya udah post itu, jadi kalau nanti ada anak-anak yang dari generasi 1 mau menyaksikan, jadi bisa lihat di YouTube. Go ahead Pak Denny. Saya sudah ini apa multiple screen sharing. Oke, selamat pagi semuanya. Kita dalam sesi kelima di dalam leadership. Untuk kita sekarang bicara leadership skill. Minggu lalu kita bicara leadership skill. Pak. Ya? Kitanya belum berdoa, Pak. Oh, belum berdoa. Ya silakan. Oke, berdoa dulu. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa dibangunkan dengan kekuatan baru, napas baru yang Kau berikan ya Bapa. Bapa, saat ini kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati kami ya Bapa. Biarkan kami bisa menyimak, bisa mengerti setiap pelajaran yang disampaikan ya Bapa. Kau berkati juga Pak Daniel yang akan mengajar kami Tuhan. Biarkan Tuhan senantiasa berkati beliau ya Tuhan dalam masa pelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sambut pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. So, minggu lalu kita bicara leadership skill pertama yaitu self-discipline. Ya. Mudah-mudahan minggu ini Anda sudah mulai mempraktekkan apa yang kita pelajari minggu lalu. Salah satunya adalah mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan karakter kita masing-masing. Saya memberikan petunjuk bagaimana kita bisa melakukan suatu leadership skill pertama yaitu di mana kita mengambil satu aspek tertentu dalam hidup kita yang kita perlu untuk perbaiki dan kita jadikan project untuk misalnya beberapa minggu. Misalnya kalau Anda kurang sabar misalnya, oke, Anda minggu ini jadi project, saya akan belajar untuk minta Tuhan menumbuhkan kesabaran dalam kehidupan saya. Kemudian secara aktif dan secara intensional, Anda fokus pada pagi hari, saya mau belajar, hari ini saya mau belajar untuk sabar. Kemudian tengah hari, saudara evaluasi, dan akhir malam hari Anda evaluasi kembali bagaimana saudara serangan apa, godaan apa, hal apa yang Anda alami selama hari itu di dalam hal yang sedang saudara garap, misalnya kesabaran atau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Anda semuanya melakukan hal ini supaya Anda mempunyai kemajuan di dalam kehidupan dan karakter Anda secara terpacu. Kalau kita nggak pernah secara internasional, saya mau belajar satu hal ini, gitu, compassion atau belas kasihan atau
kepedulian saya dengan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh? Itu makanya orang banyak udah Kristen berpuluh-puluh tahun sama aja, nggak berubah-ubah karakternya. Karena nggak pernah digarap, nggak pernah diseriusin untuk digarap. Anda sebagai seorang hamba Tuhan yang harus mengambil tanggung jawab bahwa saya bertanggung jawab atas perkembangan diri saya sendiri. Hanya dengan demikian saudara kan mempunyai kemajuan yang akan konsisten dari tahun ke tahun, makin lama makin menjadi lebih baik. Kalau enggak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Anda sama aja. Jadi tua itu otomatis, jadi bijaksana dan dewasa itu tidak otomatis, tetapi membutuhkan suatu usaha yang intensional. Amin, saudara? Amin. Amin. Ya. Hari ini saya akan bicara tentang leadership skill kedua, yaitu bagaimana kita membuat prioritas. Ini satu leadership skill yang sangat penting, karena kalau saudara tidak tahu bagaimana caranya mengatur prioritas, maka saudara akan senantiasa tenggelam dalam berbagai hal yang terlalu banyak yang akan sangat mengurangi efektivitas pelayanan dan pekerjaan saudara. Ya. Betapa pentingnya prioritas ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. God is a God of order. Seluruh ciptaannya Dia diciptakan dalam suatu keberaturan. Ada suatu urutan di dalam penciptaan. Ya. Amsal 28 ayat yang kedua, a man of understanding and knowledge maintains order. Bahasa Indonesianya sih ngaco semuanya. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tapi karena orang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Orang yang berpengertian dan berpengetahuan itu maintains order, artinya segala sesuatu berada di dalam prioritas yang benar. Nah, Tuhan Yesus tuh memberikan teladan, saudara, ya, dalam membuat prioritas. Contohnya Lukas 14 ayat 26. Ini suatu contoh bagaimana pentingnya mempunyai prioritas di dalam sebuah komitmen. Bentar. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara, saya rasa bukannya Tuhan menyuruh kita benci sama bapak ibu kita, tetapi maksudnya ini adalah dibandingkan dengan komitmen kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada bapak, ibu, istri, anak, dan saudara-saudara kita itu jauhnya itu seperti cinta dan benci, begitu, saudara. Maksudnya ini adalah suatu prioritas. Dalam komitmen, prioritas harus nomor satu kepada Tuhan. Di dalam hubungan, Matius 12 ayat 46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jadi artinya, Tuhan Yesus ini lagi sibuk, lagi urusan dengan banyak hal, diinterupsi, dikatakan, itu loh, ibumu ada di luar mau berusaha ketemu dengan engkau. Jadi dia disuruh berhenti dulu semua yang dia kerjakan untuk ngurusin ibunya gitu. Kan ngomongnya gini, tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Yeah. Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Maksudnya apa? Maksudnya dia memberikan suatu prioritas. Ini prioritas yang sedang saya lakukan, ini kehendak Tuhan dalam hidup saya lagi ngurusin ini, nggak bisa diganggu. Gitu. Artinya, di dalam hubungan pun ada prioritas. Di dalam menyimpan harta juga ada prioritas.
Matius 6 ayat 19, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan mencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi artinya dia mengatakan bahwa ada prioritas yang benar bagaimana menyimpan harta. Menyimpan harta itu bukannya nggak boleh. Menyimpan uang itu, menabung itu perlu. Tapi menyimpan harta di surga itu merupakan prioritas yang lebih tinggi daripada itu semua. Dalam siapa yang kita sembah, our devotion, Matius 6 ayat 24, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Tuhan mengatakan ini prioritasnya nggak boleh keliru. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali contoh-contoh mengenai yang namanya prioritas. Tidak semua hal itu sama mendesak, sama nilainya. Saudara harus bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Prioritas itu, membuat prioritas itu adalah satu leadership skill yang sangat perlu. Leaders understand that activity is not necessarily accomplishment. Seorang pemimpin ngerti bahwa aktivitas itu tidak menjamin kita tuh mencapai sesuatu. Aktivitas itu tidak sama dengan accomplishment, mencapai sesuatu. Ya. Efficient is doing things right. Efisien adalah melakukan sesuatu dengan benar. Tapi effective is doing the right things. Ya, efficient is doing things right. Effective is doing the right things. Efektif adalah melakukan hal yang benar. Efficiency is the foundation of survival. Efisiensi adalah dasar dari bertahan. Effectiveness is the foundation of success. Efektif adalah dasar dari sukses. To increase effectiveness, we need to learn how to prioritize. Untuk meningkatkan efektivitas, kita harus belajar bagaimana membuat prioritas. Kalau enggak, kita nggak ngerti bedanya antara efektif dan efisien. Efisien itu, you bisa efisien melakukan sesuatu, tapi belum tentu yang dilakukan itu yang perlu. Kalau efektif, melakukan yang perlu dilakukan. Itu kunci di dalam mencapai suatu sukses. Di sini ada yang namanya Pareto Principle. Prinsip Pareto. 20-80 gitu ya. Prioritas itu. Nah, makanya di situ ditulis ini, prioritas 1 dan 2 itu menghasilkan produksi 1-8. Maksudnya gini, 20% dari usaha Anda itu sebetulnya yang menghasilkan 80% dari hasil yang dibutuhkan. Hasil karya. Maka itu 20% yang 20% itu harus selalu diprioritaskan di tempat yang tertinggi. Maksudnya Pareto Principle itu contohnya begini, waktu gitu ya. 20% dari waktu kita memproduksi 80% dari hasil kita. 20% dari waktu Anda akan menghasilkan 80% daripada hasilnya. Nah, jadi Anda harus tahu 20% itu kapan dan keadaan apa yang diperlukan untuk 20% itu, karena itu produksi saudara. Itu harus diprioritaskan. Jangan 20% saudara itu tidak dijaga dengan baik sehingga diganggu dengan berbagai hal, akhirnya produktivitas kita menurun. Contohnya, kalau saya ini orang, I'm an early bird. Saya orang suka kerja pagi. Saya kalau pagi itu bangunnya pagi jam 5, jam setengah 6, itu saya pasti udah bangun, seger, saya bisa mikir, saya bisa berkreatif. Nah kalau pagi-pagi itu saya misalnya nonton TV, ya bodoh sekali saya itu. Kalau mau nonton TV ya sore-sore itu waktu saya yang udah ngantuk-ngantuk jam 5, gitu, jam 4.
Nah, kalau mau nonton TV sekalian situ, nonton 3 menit, tidur sejam gitu. Nah, kita harus membuat suatu strategi bagaimana menggunakan waktu kita. Konseling. 20% daripada jemaat Anda akan menghabiskan 80% waktu Anda. Iya. Aduh. Membaca 20% daripada buku itu mengandung 80% daripada isinya. Biasanya di depan, 20% di depan, bagian depan dari buku itu udah isinya tuh semuanya udah di situ. Kalau dalam belakang-belakang itu biasanya cuma ditambah-tambahin aja. Pekerjaan, 20% daripada pekerjaan kita memberikan 80% daripada kepuasan kita. Maaf Pak, slide-nya bisa di full screen nggak Pak? Oh iya, boleh. Nggak, ya. Thank you Pak. Lebih kelihatan ya. Kalau kita berbicara, 20% dari presentasi kita memberikan dampak yang 80%. Donation, 20% daripada jemaat saudara memberikan 80% daripada keuangan gereja. Itu That's benar, right. saudara. That's absolutely right. Kepemimpinan, 20% daripada orang-orang akan membuat 80% daripada keputusan. Dan ini yang paling keren. Kalau piknik, 20% daripada orang yang datang itu yang bakal makan 80% daripada makanannya. Alias si rakus-rakus itu. Yang terakhir ini cuma joke aja ya. Ya. Tapi ini Pareto Principle tuh 20-80 tuh begini memang. Jadi, kesimpulannya apa? Fokus kepada 20% itu. Make sure, pastikan bahwa 20% itu mendapatkan perhatian saudara yang penuh, selalu saudara prioritaskan. Misalnya kalau saya pagi, memang waktunya pagi itu saya paling produktif, saya nggak mau diganggu apa-apa. Hilang Saya suaranya. nggak mau terima telepon kalau Pak. Hilang suaranya sebentar. Kalau pagi gitu ya, memang saya lagi produktif, lagi bikin khotbah atau apa gitu, orang telepon nggak akan saya jawab, orang SMS nggak akan saya bales, orang WA nggak akan saya lihat, orang FaceTime udah pasti saya nggak akan jawab. Nah itu, jadi pastikan saudara, Anda tuh tahu di mana 20% Anda itu ada di mana. Ya. Ini bedanya antara pemimpin dan pengikut. Kalau pemimpin itu inisiatif. Kalau pengikut reaktif. Contohnya gimana? Ya kalau pemimpin itu memimpin, dia angkat telepon, dia yang duluan nelpon. Kalau pengikut, dia duduk di kantor, bengong, ngitungin lalet, gitu, nungguin teleponnya bunyi. Jadi dia nunggu. Kalau pemimpin jemput bola kan, gitu ya. Dia jemput bola. Kalau pengikut, ya dia bengong, saudara. Seorang pemimpin spend time planning, dia mengambil waktu untuk membuat rencana. Tapi seorang pengikut, dia spend time living day to day, dia hidup dari hari ke hari. Nyanyiannya sama terus. One day at a time, sweet Jesus. One day at a time. Tapi nggak pernah bikin rencana. Seorang pemimpin mengantisipasi masalah. Tapi seorang pengikut bereaksi terhadap masalah. Wah, ada masalah, baru dia kebingungan. Kalau seorang pemimpin ini udah ngelihat dari jauh, ini bakal jadi masalah apa ini? Kalau di Amerika kita ngomong, we play out the movie. Artinya, filmnya itu diputar, dihabisin dulu, dilihat ujungnya bakalnya kayak kemana. Contohnya dalam COVID-19 ini. Saya udah, kita semua udah mikir gitu. Kita udah tahu, nanti kalaupun ini dibuka lagi, gereja nggak akan sama seperti sebelumnya. Gereja kemungkinan besar akan lebih kecil, tapi lebih kuat. Bagaimana mengantisipasi?
online ini tidak akan berakhir. Online ini akan terus. Bagaimana supaya online dan in person itu tidak saling mengkanibal satu dengan yang lain. Nah, itu udah antisipasi masalah. Jadi kita udah mempunyai pemikiran. Nanti kalau kita udah buka lagi, jangan sampai kita melakukan yang di online yang mengkanibal daripada yang in person, yang datang. Berarti kita harus fokus. Kalau yang datang itu nilai-nilai apa yang harus terjadi di situ dan tidak boleh diambil alih oleh online. Itu namanya antisipasi, membuat perencanaan, membuat prediksi, antisipasi sehingga kita bersiap. Itu. Seorang pemimpin invest time with people. Seorang follower spend time with people. Bedanya invest sama spend apa? Ya, kalau invest itu dengan suatu strategi, kita kan mikir, siapa ini yang orang potensi yang harus saya tuangkan waktu saya untuk orang-orang yang berpotensi ini. Kalau seorang pengikut ini, dia pokoknya ya siapa aja yang mau ngobrol sama dia, ya dia ladenin. Akhirnya, mungkin orang-orang penting di gereja Anda itu orang-orang sibuk. Mereka sih nggak pernah ngajak ngobrol, jadi nggak pernah ngobrol. Yang ngajak ngobrol yang pengangguran semua. Yang kerjanya nggak ada, nyumbang juga nggak, kalau piknik makan paling banyak. Itu. Nah itu, saudara, kalau nggak menguasai hal ini, Anda akan repot dalam kepemimpinan saudara. Seorang pemimpin, fill calendar with priorities, artinya dia merencanakan hal-hal yang penting dalam prioritas di kalendernya. Sedangkan seorang pengikut, fill calendar by request. Jadi, dua-duanya mengisi kalender, tapi yang satu dengan prioritas, yang satu berdasarkan permintaan. Nah, ini saudara harus kuasai, supaya inilah namanya membuat prioritas. Kalau saudara melakukan yang di sebelah kiri ini, ya, saudara inisiatif, saudara yang angkat telepon, inisiatif, membuat kontak, saudara planning, membuat perencanaan, mengantisipasi masalah, menginvestasikan waktu dengan orang-orang yang penting, mengisi kalender saudara dengan prioritas, saudara akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, ini ada namanya the 3R principle. Ya, begitu saya terjemahin, kacau semua. Jadi saya nggak terjemahin. Ya. Tapi prinsip 3R. Nomor 1, what is required of me? Apa yang dituntut dari saya? Artinya, apa yang harus saya lakukan yang orang lain nggak bisa lakukan. Seorang pemimpin bisa mengorbankan semuanya kecuali tanggung jawab akhir. Ya, jadi the buck stops here. Minggu lalu kita ngomong tentang the buck stops here. Seorang pemimpin, Anda bisa mendelegasikan segala sesuatu kecuali tanggung jawab saudara terakhir, yaitu memimpin. Tanyakan begini, apa yang harus saya lakukan yang tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali saya? Nah, itu harus menjadi, itu namanya that's what is required of me. Itulah yang dituntut dari saya. Keputusan terakhir memang harus saya yang membuat. Nah, taruh hal-hal seperti ini tinggi di dalam prioritas Anda. Buat saya sekarang, saya dalam transisi ya di Los Angeles. Lead pastor sedang saya lepaskan kepada anak buah saya. Saya sedang melakukan transisi. Jadi yang terakhir yang tidak akan bisa saya lepaskan sampai pada akhirnya adalah memberikan visi buat gereja, menjaga nilai-nilai gereja, values, how we do things, dan the basic goal of the church, the basic functioning goal yang paling utama daripada gereja. So itu nanti pelaksanaan macam-macam segala macam saya bisa lepaskan, tapi saya harus tahu yang tidak bisa saya delegasikan kepada siapapun itu apa. What's required of me? Apa yang dituntut dari saya? Yang kedua,
what gives me the highest return? Artinya, apa yang membawa balik hasil yang terbaik, yang terbanyak. Jadi tanya pertanyaan ini, am I doing what I do best? Apakah saya melakukan, apa yang saya lakukan ini, kerjaan saya ini, apakah menggunakan talenta terbaik saya? Dan apakah saya mendapatkan hasil yang terbaik bagi organisasi saya? Nah, kalau saya disuruh accounting, suruh administrasi, begitu ya, ya itu saya tidak itu bukan kekuatan saya. Dan kalau saya lakukannya itu, maka organisasi saya akan rugi. Saya harus tahu kekuatan saya di mana. What gives me the highest return? Ada 3 masalah umum di dalam setiap organisasi. Pertama, abuse. Too few employees are doing too much. Ya, jadi artinya penindasan, terlalu sedikit melakukan terlalu banyak. Disuse, tidak digunakan, artinya terlalu banyak melakukan terlalu sedikit, terlalu banyak pegawai atau orang-orang melakukan terlalu sedikit. Yang ketiga, misuse, penyalahgunaan. Terlalu banyak pegawai-pegawainya, orang-orang melakukan hal yang salah. Jadi masalah di dalam organisasi biasanya gini, terlalu sedikit melakukan terlalu banyak melakukan terlalu sedikit, atau terlalu banyak melakukan yang salah. R yang ketiga adalah what is most rewarding, what is required, what gives me the best return, and then number 3, what is the most rewarding, apa yang paling membawa kepuasan bagi saya. Karena apa? Karena our best work takes place when we enjoy it. Kita ini berprestasi yang terbaik, kita melakukan yang terbaik ketika kita melakukan apa yang benar-benar kita nikmati. Nah, Anda juga harus tahu, Anda ini talentanya di mana gitu. Anda talentanya di mana? Kalau saudara ini mendapatkan hasil yang terbaik, ini saudara paling menikmati itu kalau saudara itu penginjilan. Ya, saudara harus tahu hal itu. Nah, ini ada istilah begini, find something you like to do so much that you're willing to do it for nothing. Then do it so well that people will be happy to pay you for it. Carilah sesuatu yang saudara sangat suka lakukan sehingga saudara rela untuk melakukannya tanpa bayaran. Habis itu lakukan itu dengan begitu baik sehingga orang-orang di sekitar Anda akan sangat suka untuk membayar saudara untuk melakukan hal itu. Nah, itu enak banget, saudara. Jadi, yang saudara lakukan itu adalah yang saudara suka, tapi karena saking kualitasnya tinggi, standarnya tinggi, orang juga senang untuk membayar saudara melakukan hal itu. Nah, success is greatly increased if the 3 R's are similar. Nah, kalau saudara 3 R ini, apa yang dituntut dari saya, apa yang membawakan hasil paling banyak, dan apa yang paling memuaskan buat saya. Kalau 3 pertanyaan ini Anda bisa jawab dengan satu hal yang sama, wah, saudara akan mengalami sukses yang luar biasa. Yang dituntut, Anda yang menginjil. Kalau saudara menginjil, saudara paling suka menginjil. Ya udahlah jadi penginjil. So, the happiest thing. Saudara suka, hasilnya banyak, dan itu kerjaan saudara. Itu yang dituntut dari saudara. Itu perfect sekali. Nah, saudara, dalam organisasi, seringkali banyak orang itu ditaruh di tempat yang salah. Sehingga dia, ya mungkin dia dituntutnya A, tapi ngerjain A nggak dapat hasil yang banyak, jadi B-nya lain. Kemudian C, dia juga nggak suka. Waduh, sengsara, saudara. Nah, kalau A, B, dan C, atau 3 hal ini semuanya sama, wah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik buat kita. Mengatur prioritas. Semua kerjaan yang saudara harus lakukan bisa dibagi 4 kategori. Ya, kalau saudara bikin satu lingkaran dibagi 4, nah, saudara bisa taruh ini. Yang pertama, kuadran pertama, high importance, high urgency. Sangat penting dan sangat mendesak. Sangat penting
sangat mendesak. Jemaat saudara tahu-tahu lagi tengkar, udah mau cerai dan udah lempar-lemparan panci, itu misalnya itu suatu yang penting dan sudah mendesak. Udah, ya itu kerjakan itu dulu lah. Tackle these projects first. Sangat penting dan sangat mendesak. Tapi juga ada yang namanya sangat penting tapi tidak mendesak. Misalnya, ya ini penting untuk memuridkan, ini ada jiwa baru harus dimuridkan. Penting, tapi tidak mendesak kan, itu merupakan satu proses. Nah, tapi kalau nggak dilakukan hal ini, bisa-bisa lama-lama nggak pernah dilakukan sama sekali. Makanya di sini saya katakan set deadlines for completion. Bikin deadline, bikin tanggal, ini saya bulan depan harus selesai mengajar tentang baptisan dengan anak ini. Ya nggak mendesak, tapi kasih saudara sendiri itu waktu, by next month itu harus selesai. Nah, set deadlines for completion, dan kemudian mulai dengan sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam agenda saudara setiap hari. Makanya nanti itu meskipun tidak mendesak, tetap bisa terlaksana. Quadran ketiga, low importance, high urgency. Nggak penting, tapi sangat mendesak. Ini yang paling menjengkelkan. Kalau saudara punya banyak ini, pusing deh saudara. Ya, banyak sih, apalagi kalau di Indo. Waduh, nggak penting semua, tapi mendesak semuanya. WC jeblok apa WC-nya meledak lah, apalah, listrik lah, inilah. Aduh, ada aja yang nggak penting, tapi semuanya mendesak. Saudara, ini yang paling bikin celaka, semua kerjaan jadi kacau tuh gara-gara ini. Ya, caranya gimana menanggulanginya? Find quick, efficient ways to get this done with minimal personal involvement. Carilah cara untuk menyelesaikan hal ini dengan cepat, dengan efisien, dan tanpa melibatkan saudara. Sebisa-bisanya, you nggak usah ikut-ikut. Nah, itu. Karena kalau saudara ikut-ikut, pikiran saudara ikut kacau, saudara nggak bisa melakukan yang penting. Nah, yang paling keempat ini paling nggak ini deh. Udah nggak penting, nggak mendesak juga, tapi seringkali kita jadiin kerjaan yang menghabiskan waktu. Nah, ini repetitious task, gitu ya, hal yang nggak penting banget itu, dan nggak mendesak juga sebenarnya, kayak filing gitu ya, filing itu, aduh, filing itu nggak penting, tapi ya mesti dilakukan dan nggak mendesak juga. Nah, caranya begini, tumpukan dan lakukan dalam segmen-segmen setengah jam beberapa kali seminggu. Jadi, misalnya filing, saya paling benci filing, bersih-bersih gitu, ngatur-ngatur, aduh sudah, tapi kan harus dilakukan juga. Jadi ya udah tentukan aja, oke, hari ini nanti jam segini sampai jam segini, saya akan melakukan hal yang tidak penting ini. Dengan disiplin, kita bisa lakukan, bisa diselesaikan. Atau cari orang lain untuk melakukannya. Atau nggak usah dilakukan sama sekali kalau memang nggak really perlu. Jadi ini, saudara mulai lihat apa kerjaan-kerjaan saudara ini harus saudara kategorikan yang mana. Sangat penting, sangat mendesak, sangat penting, tidak mendesak, nggak penting, sangat mendesak, atau nggak penting dan tidak mendesak. Strateginya lain-lain untuk 4 hal ini, tapi saudara harus lakukan semuanya supaya semuanya tidak ada yang nyangkut. Priority pitfalls, artinya hal-hal yang menjegal prioritas. Staying put too long, artinya saudara stuck dengan satu proyek itu terlalu lama. Merencanakan mau ini, saudara mau bikin program apa gitu ya, tapi nggak jadi-jadi. Udah setahun nggak jadi-jadi. Saudara, itu kalau udah staying put too long, udah nggak ada harapan lah itu. Semuanya udah buntu. Buang aja dan mulai dengan baru. Ya.
Priority continually shift and demand attention. Prioritas itu selalu berubah tiap hari dan membutuhkan perhatian kita. Kalau sesuatu udah stuck lama banget, itu udah nggak bisa jadi prioritas lagi. Anything excellent stands moment by moment on the cutting edge and must be continually fought for. Ross Perot mengatakan hal itu. Segala sesuatu yang excellent itu setiap saat itu berada di dalam ujung tombak dan harus terus-menerus saudara berusaha melakukan, memperhatikan hal itu. Segala sesuatu yang bagus, yang excellent ya, itu nggak bisa langgeng di satu tempat lama gitu, nggak diapa-apain. Nggak bisa, saudara. Terus-menerus harus diperbaiki, harus di-adjust, harus diatur lagi. Itu harus begitu. Kalau nggak, saudara akan pasti ketinggalan. Sesuatu yang baik itu selalu harus di-refresh, harus terus-menerus digarap. Ini ya, kita di LA, kita punya online, kita service online. Ini ya, dari sejak pemulihan COVID sampai sekarang, tiap minggu nggak pernah ada yang sama. Kita terus, background-nya ganti, kamera posisinya ganti, barusan dibeli kamera lagi, dan sebagainya. Kamera kita ada 6 atau 7 sekarang, minta ampun, terus-menerus. Kenapa? Nggak bisa berhenti, memang harus terus diperbaiki terus, kalau memang kita mau bagus. Evaluasi. Setiap bulan, review 3R tadi. What's required of me? What is the best return? What is most rewarding? Apa yang dituntut dari saya, apa yang menghasilkan terbaik dari saya, dan apa yang paling saya nikmati. Tiap bulan evaluasi, apakah yang saya kerjakan itu masuk di dalam kategori 3 ini. Nah, jadi evaluate, dan yang kedua, eliminate, evaluasi, eliminasi, segala sesuatu yang tidak masuk di dalam tes 3R itu dibuang, saudara. Nggak usah dilakukan. Kasih ke orang lain. Pokoknya eliminasi. Evaluasi, eliminasi, estimasi. Estimate. What are my top projects this month? How long will they take? Setiap bulan Anda punya project. Ini project top saya ini. Sekarang ini saya lagi punya top project adalah membuat inisiatif sack farming di India. Saya lagi mempelajari agriculture. Kenapa? Karena saya mau menolong orang-orang yang tinggal di slum, yang sangat sempit, nggak punya tanah, gimana mereka supaya tidak kelaparan. Jadi ada teknik namanya sack farming, atau bercocok tanam di dalam karung. Karungnya dibolongin pinggir-pinggirnya, ditanam di atas, di pinggir-pinggir semuanya ditanemin. Sekarang saya lagi meresearch tanaman apa yang tumbuh paling cepat dan paling tinggi kalorinya dan umum dimakan di India. Saya bikin pilot project sekarang karena saya nggak mau saya targetnya 500 keluarga, saya akan berikan 5.000 kantong, bukan karung. Jadi saya mau bikin 5.000 karung buat 500 keluarga, karena satu keluarga perlu 10 karung untuk hidup. Gimana saya mau ngasih mereka suruh nanam 5.000 karung kalau saya nggak pernah melakukannya sendiri. Sekarang saya bikin pilot project di Los Angeles dan di New York. Wah, itu menarik juga untuk Kalimantan, deh, Pak. Kalimantan banyak tanah, nggak perlu kali. Iya. Tanahnya banyak. Ini kalau orang yang tinggal di slum, jadi nggak punya tanah. Tempatnya sempit-sempit. Nah, ini saya lagi... Sayur ya? Jadi sayuran. Kebanyakan sayuran. Ya, jadi okra yang paling tinggi kalori dan cepat, selain kentang ya, okra, kemudian radish, lobak, beet, itu ya. So doing a lot of research right now. Nah ini what is my top project this month gitu. Dan selama COVID ini, project saya ini mengembangkan pelayanan kita di Middle East. Saya tiap minggu khotbah di Saudi.
Nanti malam setengah 12 malam sampai jam setengah 2 pagi, saya mesti khotbah di Dubai. Aduh, saya udah capeknya bukan main. Hari ini, dari pagi sampai malam, nggak ada berhentinya ini, saudara. It's sangat-sangat ini. Tapi ini memang top project saya. Jadi, hal-hal seperti ini, kalau saya punya top project tiap bulan, membuat saya ini sangat efektif dan menghasilkan banyak. Ini salah satu kendala daripada membuat prioritas yang terbaik, yaitu settling for the good instead of the best. Jadi kita udah cukup puas dengan ala kadarnya dan tidak mencari yang terbaik. Nah, itu kembalilah kepada ketiga R tadi, apa yang dituntut dari saya, apa yang menghasilkan baik dari saya, dan apa yang saya paling nikmati. Dan kita bertanya, apa yang paling sesuai dengan misi daripada organisasi saya? Apa yang paling banyak membawa berkat kepada orang-orang yang saya layani? Dan ketiga tentunya, apa keinginan dari pemimpin saya? Nah, di dalam apa yang sedang saya lakukan ini, apa yang dituntut dari saya sebagai pemimpin di World Harvest, ya saya harus, yaitu job description saya. Apa yang banyak membawa hasilnya, ini inisiatif-inisiatif seperti begini. Apa yang membuat saya puas? Ya, sama, nolongin orang yang membuat saya paling puas. Nah, bagaimana, sesuai nggak dengan tujuan organisasi World Harvest? Cocok, ya udah, oke. Apakah membawa keuntungan buat orang-orang yang saya layani? Iya, jelas. Saya mau kasih mereka food security. What is the preference of your leader? Ya, saya pemimpin saya sendiri. Jadi ya, yang ini saya nggak usah tanya sama siapa-siapa. Tapi dari sini, saya bisa terus memfokuskan lagi dari semua yang saya lakukan. Karena saya tidak mau hanya sekedar sibuk, tapi saya mau efektif. Kalau sibuk, memang banyak sekali yang bisa dilakukan. Semua juga bisa dilakukan. Saya sebagai seorang pemimpin, Anda selalu tidak akan punya waktu yang cukup untuk melakukan semua yang bisa dilakukan. Artinya Anda selalu harus memilih mana yang akan Anda lakukan. Makanya ini penting. Prioritas itu sangat penting. Kendala yang berikutnya, kepingin semuanya, trying to have it all. Ya. Ada orang yang mengatakan begini, 95% of achieving anything is knowing what you want. 95% daripada mencapai sesuatu adalah mengetahui lebih dahulu kamu itu maunya apa. Gitu. Terlalu banyak prioritas itu akan melumpuhkan saudara. Contohnya, Lion Tamers teknik ini adalah teknik daripada pawang singa. Saudara pernah lihat sirkus nggak? Singa itu kan binatang galak bener tuh. Jauh lebih gede daripada pawangnya. Terus pawangnya cuma bawa kursi. Ya kan? Biasanya bawa kursi. Dia berusaha mengontrol singa itu dengan kursi. Kursinya biasanya terbalik, jadi kakinya, keempat kaki kursi itu menuju kepada si singa itu. Tahu nggak kenapa dia lakukan gitu? Nggak tahu, Pak. Karena kaki kursi itu ada 4, singa itu bingung yang mana yang dia mau serang duluan. Bingung dia. Jadi kalau orang bingung, kalau dia bingung terus, dia nggak nyerang-nyerang, saudara. Jadi itu teknik pawang singa pakai kursi itu supaya membingungkan si singa itu, karena ada 4 titik yang harus dia perhatikan, dia akhirnya tidak bisa bergerak, tidak bisa. Kalau cuma 1, kalau pawang singa itu pakai 1 tongkat, itu 1 tongkat itu udah digigit, udah diserang tuh sama si singa. Tapi kan ada 4, dia bingung. Jadi sama dengan kita juga, kalau kita terlalu banyak prioritas, bingung kita, akhirnya nggak ada yang dikerjain dengan baik. Failure to prioritize and eliminate small priorities will create big problems. Kalau kita gagal untuk memprioritaskan dan mengeliminasi
prioritas-prioritas yang kecil, kita akan mendapatkan masalah yang besar. Ini kendala yang berikutnya, no deadlines and no crisis. Artinya gini, kalau you nggak pernah punya deadline, saudara nggak ada krisis, you nggak akan selesai-selesai kerjaannya. That's If you right. have 1 letter to write, it will take you all day to do it. If you have 20 letters to write, you'll get them one in 1 day also. Kalau saudara mesti nulis 1 surat, akan menghabiskan 1 hari penuh untuk nulis itu. Tapi kalau saudara punya 20 surat yang harus ditulis, maka dalam 1 hari itu kelar juga 20 surat. Artinya apa? Performance kita ya, kinerja kita itu berbanding lurus dengan Krisis. tuntutan yang ada. Kinerja kita berbanding lurus dengan tuntutan yang ada. Kalau kita dituntut lebih banyak, kita akan bisa keluar lebih banyak. Kalau nggak ada deadline, nggak ada waktu yang tertentu yang harus kelar, itu pasti nggak kelar-kelar. Makanya saudara harus punya self-discipline, kemudian bikin deadline sendiri, bikin krisis buat saudara sendiri. Itu teknik yang saya pakai buat kehidupan saya. Saya suka menciptakan krisis buat diri saya sendiri. Jadi bikin diri saya sendiri kepepet. Mau nggak mau, harus jadi. Kalau nggak jadi-jadi, saudara. Ya. Saya selalu membuat krisis buat diri saya sendiri. Saya pengen bantuin orang miskin di Mumbai. Saya buat goal, Juni 24 ini mereka selesai lockdown. Saya bilang, sekarang juga kita harus kasih makan sampai tanggal 24 Juni, kita akan berhenti fundraising. Kalau mau bantu sekarang juga. Jadi, dalam waktu seminggu, saudara, saya punya goal $50.000, $10.000 untuk ngasih makan, $40.000 buat sack farming. Dalam waktu nggak sampai 2 minggu ini, sudah terkumpul $76.000, saudara. Karena saya menciptakan krisis buat saya sendiri, saya menciptakan krisis buat tim saya. Saya langsung kontak di India, kita akan kirim besok ini 10.000. Tim saya ini, mana duitnya? Belum ada. Ciptakanlah krisis. Nanti kan jadinya mau nggak mau kita kerja, akhirnya terjadi. Nah itu saudara. Orang yang tujuan hidupnya adalah damai sejahtera, ya nanti itu damai sejahtera kan rest in peace. Suatu hari saudara akan dikubur dan akan ada tulisan rest in peace. Nah, kalau saya belum dikubur, saya nggak ada urusan dengan rest in peace. Saya mau bikin krisis, saya mau bikin deadline buat diri saya sendiri, karena ada hari, kita hanya bisa bekerja pada waktu hari siang. Amin. Siang hari, nanti sebentar lagi malam udah nggak bisa kerja. Mumpung masih bisa kerja gila-gilaan. Nanti di surga banyak waktu untuk tidur. Haleluya. So, ini ringkasannya, ya. The importance of prioritizing. God is a God of order. Tuhan itu Tuhan yang teratur. Ada urutan. Tuhan Yesus memberikan begitu banyak contoh bagaimana membuat prioritas. Kita tadi bicara tentang Pareto Principle, 20%, 80%. Makanya fokus ke yang 20% itu. Belajar untuk membuat prioritas. Ini 3R. What's required of me, what gives me the highest return, what is most rewarding. Apa yang dituntut dari saya, apa yang menghasilkan terbanyak melalui saya, dan apa yang paling memuaskan bagi saya. Kalau 3 hal ini jadi satu dalam yang sudah kerja 3-3-nya ini sama, wah enak sekali hidup ini. Dan kemudian kita bicara tentang priority pitfalls atau kendala-kendala prioritas. 1, staying put too long, terlalu lama di dalam satu project, nggak selesai-selesai. 2, kita cukup terlalu puas dengan yang baik dan tidak mencari yang terbaik. Yang 3, trying to have it all. Terlalu banyak yang mau dilakukan. Nggak ada fokus. Nomor 4, tidak ada
deadline, tidak ada krisis. Itu yang membuat kita tidak bisa berprioritas. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini membantu Anda semuanya untuk hidup dengan fokus yang seperti laser itu loh, laser focus living, di mana saudara itu efektif setiap hari, you tahu betul apa yang harus dilakukan tiap hari, apa yang terpenting yang harus Anda lakukan tiap hari, bagaimana saudara harus mengesampingkan hal-hal yang tidak merupakan prioritas, dan dengan demikian Anda menghasilkan yang terbanyak bagi kerajaan Tuhan. Amin. Amin, amin. Wah, terima kasih. Tolong di stop sharing kalau sudah selesai, Pak Denny. Ya, 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 terima kasih. Saya sungguh sangat menghargai ini Pak Dhani. Ini di tengah kesibukannya nanti malam harus ngajar di Dubai. Tapi, Pak Dhani, kita ini betul-betul sekarang itu tiba-tiba disadarkan bahwa you are no longer under the boundary of geographic location sekarang. boleh. Hah? Itu jadi tiba-tiba langsung you will be omnipresent in five places. Tiba-tiba you can preach in 5 places at the same time. That is something that is a new thing that suddenly realize kita. Ya, actually enak banget sih sebetulnya kayak gini. Saya bisa melakukan jauh lebih banyak tanpa harus travel. So it's really really good. Ya. Tapi memang of course groundwork-nya kan udah dilakukan bertahun-tahun, sehingga connection-nya semuanya kan sudah in place. Iya, betul. Makanya tinggal dilanjutkan dengan online ini sangat membantu. Benar. Ya. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih. Kita mau berdoa, kita tutup dalam doa. Boleh tanya dulu Pak? Oh, silakan. Pak Dhani, saya mau tanya. Tadi Bapak berkata bahwa Bapak menciptakan krisis. Ini Eric ini yang tanya ini. Ya. Apakah Bapak pernah ketemu kasus seperti ini ketika Bapak tadi berkata bahwa Bapak menciptakan krisis, terus ada yang bilang seperti ini. Apakah itu dari Tuhan? Apakah itu sudah sesuai dengan isi hati Tuhan? Dan terus dikatakan bahwa, kamu tuh harus pakai hikmat. Terus hikmat yang diutarakan itu adalah hikmat yang nggak sesuai dengan bagaimana Yesus hidup di dunia. Sebenarnya banyak yang hikmat yang karena takut atau karena apa gitu Pak. Maksudnya pertanyaan saya adalah, apakah Bapak pernah ketemu orang seperti itu dan bagaimana Bapak menanggapi, karena Bapak berkata bahwa Bapak membuat krisis seperti itu, seperti kayak mendorong gitu kan untuk pokoknya gimana ya, kayak tadi Bapak bicarakan lah Pak. Nah, mungkin Bapak bisa sharing dari sisi Bapak sebagai seorang misionaris dan penginjil Pak. Ya, itulah kepemimpinannya. Yang mimpin siapa gitu. So, kalau kita pemimpin tapi kita selalu mikirinnya orang ini gimana, ya namanya kamu bukan pemimpin, kamu namanya pengikut gitu loh. Namanya pemimpin ya you harus dapat dari Tuhan, you maju, and then yang mau ikut, yang nggak mau ikut ya udah, itulah, mau gimana lagi. Ya, jadi kalau orang-orang yang seperti begitu ya kita berusaha menangkan, jelaskan, kita berikan penjelasan, tapi at one point-nya Tuhan sendiri akan memilih siapa yang akan bakal ikut sama kamu sih. Yeah. Ini saya barusan kan ngalamin lah. Ini saya membuat suatu perubahan gereja kita yang sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia gitu. Saya benar-benar udah nggak theological conviction, saya udah nggak bisa lah kita di Amerika, nggak peduli sama orang Amerika, nggak ada usaha yang benar-benar untuk menjangkau komunitas yang bukan orang Indo. Saya nggak bisa melakukan itu lagi. Saya mulai memimpin ke arah situ. Yang protes. Ini 6 tahun belakangan ini, 6 years, 6 tahun. Capek banget orang-orang yang marah sini. Ya karena saya tahu ini kehendak Tuhan, ya saya jalan terus. Saya berusaha sebaik-baiknya, menangkan sebanyak-banyaknya. Tapi yang nggak mau sih. Banyak juga yang meninggalkan saya. Ya itu satu. Kalau saya mau, karena
Gini ya, let me give you satu phrase ya, satu perkataan ya. Kalau istilahnya kata-kata emas gitu ya. Everything you do should be an outflow of your theological conviction. Ulang Pak tadi macet Pak. Pas Bapak habis ngomong flow macet tadi Pak. Ya. Everything you do should be an outflow of your theological conviction. That's right. Segala sesuatu yang kita lakukan harus merupakan luapan daripada keyakinan teologis kita. Theological conviction. Jadi, itu sangat penting dan itu merupakan pegangan saya. Saya tidak memimpin untuk mendapatkan approval, persetujuan, dukungan atau likes dari sebanyak mungkin orang. Ya saya mau sebanyak mungkin orang mau ikut, cuman kenyataannya ya memang nggak semua orang akan mau ikut. Tapi kita sebagai seorang pemimpin, kita kan bukan memimpin hanya dari diri sendiri. Kita memimpin sesuai dengan keyakinan apa yang kita terima dari firman Tuhan dan apa yang kita terima dari roh Tuhan. Harus ada suatu keyakinan di situ bahwa fungsi saya sebagai seorang pemimpin adalah membawa mereka dari tempat ini ke tempat ini. Gitu. Dari poin A ke poin B. Bagi saya nih 6 tahun ini, saya mengalihkan jemaat saya dari yang Indonesia. Yang orang Indonesia terus sekarang menjadi multi etnik, menjadi community church di Amerika ini setengah mati sih. Nggak gampang. Tapi saya nggak pernah back down, nggak pernah mundur. Ya, sekarang udah settle, akhirnya semua orang yang benar-benar nggak suka ya udah pergi, dan orang-orang yang lain mereka ya udahlah ini kayaknya nggak dilawan juga percuma, dia nggak akan berganti pikiran. Jadi kita sekarang semua udah mulai jalan bersama-sama menuju. Itu perlu determination ya Pak. Betul. Iyalah. Tapi untungnya kalau determination itu memang bukan sesuatu yang harus saya perjuangkan. Saya orangnya memang begitu. Luar biasa Pak. Karena memang selama ini ketika berjalan semakin jauh, pasti ada yang bilang, oh ini yang tadi saya bilang, apakah ini dari Tuhan? Pakai hikmat dong, ini dong. Dan jadi kayak nyangkut gitu Pak di tengah jalan gitu kan, kalau nggak tegas seperti Bapak yang katakan bahwa ya pokoknya jalan gitu kan. Ya saya juga bukannya cuma pokoknya jalan dong, saya juga memastikan juga dalam kehidupan saya, ini theological conviction benar atau enggak, ini dari Tuhan atau dari saya sendiri. Ya. Tapi kalau saya nggak pernah bisa yakinin dari Tuhan atau enggak, ya jangan jadi pemimpin lah. Iya. Oke, kalau kamu jadi pemimpin ya kamu harus tahu dong Tuhan maunya apa. Dan kalau udah begitu orang mau ngomong apa ya istilahnya ya harga yang harus dibayar lah, udah jalan aja. Tapi banyak dari pemimpin itu membutuhkan approval dari orang. Dia pengen banget orang tuh like gitu. Butuh dia. Nah kalau saudara punya kebutuhan terlalu banyak untuk itu, waduh, saudara akan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. You harus bisa cukup dari itu, mendapatkan approval itu dari Tuhan. Nah, ya ini semua konfirmasi tentu ya. Saya juga punya inner circle, nggak semua orang tuh in the same level. Kalau inner circle saya ngomong ini bukan dari Tuhan, ya saya dengerin, saya datang lagi kepada Tuhan, doa puasa. Tapi kalau inner circle-mu itu penting, beberapa orang yang saudara bisa dengarkan. Saya punya inner circle itu yang orang-orang yang bisa saya dengarkan. Kalau in the level apostolik, ada Pastor Fendi, Pastor Jimmy, itu level 1 saya. Kalau di lokal saya ada Steffi, ada Pastor Tony, ada Pastor Adri, Pastor Ray. Ini orang-orang yang saya percaya kalau mereka ngomong nggak akan saya tepis gitu, tapi saya akan betul-betul perhatikan. Nah kalau yang lain-lain ya sudahlah gitu. Dan saya harus jaga hati saya bahwa saya itu nggak memimpin karena saya butuh kekaguman dari banyak orang. Kan ada orang yang karena jati dirinya lemah, dia tuh merasa enak dan
terpenuhi kalau banyak orang menyukai dia. Nah, Approve kalau ya. ini masih begitu ya, you perlu terapis dulu, jangan jadi pemimpin dulu. Iya, iya, iya. Oke Pak, thank you Pak, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Salah satu apa mungkin siapa Pak Yonatan atau siapa yang mau berdoa di situ? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi atau malam hari ini Tuhan. Kami harus belajar sesuai dengan apa yang kami pelajari. Kami harus melakukannya, memprioritaskan apa yang penting dan tidak memprioritaskan apa yang tidak penting. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Engkau untuk mengetahui apa itu yang penting. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Denny yang sudah mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Amin. 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 Terima kasih.